untuk Mas Anton. Mas, udah mau berangkat lagi. Rina meletakkan sepiring nasi goreng di meja makan. Uap hangat mengepul. Aroma bawang dan kecap menggelitik di hidung. Di seberang meja, Anton melirik jam tangannya sambil mengancingkan ke meja. Ya, aku harus ke kebun pagi-pagi sekali hari ini. Maaf ya. Tangannya meraih tas kecil hitam yang tergeletak di atas meja. Tidak ada kontak mata. Ini baru jam 6 loh. Memang ada apa pagi-pagi ke kebun? Jam 8 nanti ada truk dari kota yang akan mengangkut hasil teh ke kota. Jadi aku harus memastikan semua berjalan sempurna. Rina menghela nafas, lalu mengambil piring yang masih penuh itu. Ya setidaknya minum kopimu dulu. Anton meneguk cepat kopi dari mug biru favoritnya. Enak, katanya dengan senyuman tipis yang tidak mencapai matanya. Pintu tertutup, motor metik melaju. Rina berdiri di ambang jendela, memandangi motor putih yang menghilang di tikungan. Rumah kembali sunyi, hanya detik jam dinding yang menemani. Kamu percaya kalau dia ke kebun? Sebuah suara tiba-tiba mengejutkannya. Desima, ibunya, tiba-tiba sudah berdiri di sampingnya. Ibu, maksud ibu apa? Tanya Rina penasaran. Rina, kamu ini bodoh atau pura-pura bodoh sih? Bentak Desima, tangannya terlipat di dada. Aku emang gak tahu apa maksud ibu. Kamu lupa siapa Anton? Dia itu juragan teh terbesar di desa ini. Wanita mana yang gak mau jadi selingkuhannya? Maksud ibu, Mas Anton selingkuh? Potong Rina dengan cepat. Ya bisa aja kan. Secara Anton itu tampan, kaya, dan warga desa sini pasti berebut untuk menjadikan dia suami atau menantu. Desima tersenyum, kilat tajam terpancar dari kedua matanya. Kayaknya gak mungkin. Mas Anton pria yang setia, gak mungkin diselingkuh. Ya sudah kalau kamu gak percaya. Tapi ingat, kamu jangan nyesel kalau dia benar-benar meninggalkan kamu demi wanita lain. Desima meninggalkan ruang tamu. Malam telah larut ketika Rina mendengar suara motor memasuki halaman rumah sederhananya. Jam di nakas menunjukkan angka 2317. Ia membalikan badan, memunggungi pintu, menarik selimut hingga ke bahu. Matanya terpejam, berpura-pura tidur, namun telinganya menajam. Pintu kamar berderit pelan. Langkah kaki Anton terdengar hati-hati, aroma asing tercium samar, parfum yang bukan miliknya, bukan milik Anton yang ia kenal. Tempat tidur berderit. Ketika Anton terbaring, tidak ada kecupan di kening, tidak ada usapan lembut di rambut seperti dulu, hanya helaan nafas lelah dan gerakan memunggungi. Satu tetes air mata mengalir di pipi Rina. Dia menggenggam spray hingga buku-buku jarinya memutih. 3 bulan berlalu. Rina yang merasakan perubahan Anton yang semakin intens memutuskan untuk bercerita pada Desima. Bu, seperti apa yang ibu bilang itu benar, ucap Rina, air mata menggenang di kedua matanya. Kamu sudah yakin dia selingkuh? Desima menoleh ke arah Rina yang duduk di sampingnya. Bukannya kamu gak percaya dulu sama ibu? Lanjut Desima lagi. Rina memutar-mutar cincin pernikahannya. Entahlah, tapi dia berubah. Pulang malam terus. Alasan ada pemasok dari kota lah, lembur lah. Kalau aku pegang tangannya dia seperti gak nyaman. Sudah berapa lama kalian tidak? Kamu tahu maksud ibu? 3 bulan, bisik Rina. Matanya menatap kosong ke permukaan meja. Aku sudah coba pakai lingerie baru, masak makanan kesukaannya, tapi selalu ada alasan. Terlalu lelah, besok pagi harus bangun pagi. Desima mengerutkan dahi, tangannya meraih tangan Rina. Kita semua tahu, Anton itu juragan kaya. Mungkin dia sekarang sudah mendapatkan wanita lain yang lebih dari kamu. Aroma parfum wanita di kemejanya. Chat dari Vina, dari admin yang selalu dihapus. Suara Rina bergetar. Dulu dia tidak pernah mengunci ponsel. Apa benar Mas Anton selingkuh? Gumamnya lirih, matanya menatap kosong ke depan.
Desima melipat tangannya di meja, menggigit bibir. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri, memastikan tidak ada yang mendengar. Ibu punya cara. Bagaimana caranya agar Anton tetap setia dan tunduk padamu? Maksud ibu? Nenekmu dulu punya semacam ritual untuk mengikat hati suami. Desima menurunkan suaranya. Banyak yang sudah membuktikan kemanjurannya. Rina tertawa kecil. Serius? Dukun maksud ibu? Aku gak percaya sama hal begituan, Bu. Bukan dukun. Ini semacam ritual sederhana. Kamu tidak perlu kemana-mana atau bayar siapapun. Desima mendekatkan wajahnya. Kamu hanya perlu memberikan sedikit air kencingmu ke minuman Anton. Wah, menjijikan. Rina mengernyit. Pelan-pelan Desima meletakkan jari telunjuk di depan bibir. Nenekmu bilang air kencing istri itu mengandung semacam pengikat batin. Suami akan jadi lebih perhatian. Tidak bisa jauh-jauh. Yang penting niatannya benerin untuk menyelamatkan pernikahan kamu. Rina menggeleng tidak percaya. Aku gak mungkin melakukan itu, apalagi sama suamiku sendiri. Ya terserah kamu. Ibu cuma menyarankan. Desima mengangkat bahu. Tapi ingat, laki-laki itu sekali saja berpaling, dia gak akan pernah kembali padamu. Bahkan bisa saja dia mencapakanmu. Desima segera meninggalkan Rina sendiri. Dia berharap putrinya bisa membuka matanya dan mau melakukan hal yang ia sarankan. Sepanjang siang itu, kata-kata Desima terngiang di telinga Rina. Matahari senja menerobos kaca rumah, menyiram wajahnya dengan cahaya keemasan. Bayangan pohon-pohon bergerak cepat tertiup angin seperti pikiran yang berkecamuk dalam benaknya. Pulang telat lagi? Tanya Rina saat Anton baru saja tiba di malam harinya. Aku lihat akhir-akhir ini kamu jarang banget di rumah. Emang sesibuk apa sih kamu di kebun? Suaranya terdengar dingin. Rina melempar tubuhnya di kursi. Loh, sekarang kan musim panen. Jadi wajar dong kalau aku ngabisin banyak waktu di kebun. Semua ini kan juga demi masa depan kita. Jawab Anton, tangannya melepas kemejanya dengan cepat. Rina menarik nafas panjang, mengembuskan dengan kasar. Terserah. Dia menutup matanya, berbalik membelakangi Anton. Keesokan harinya, Rina meletakkan belanjaannya di dapur, lalu berjalan mengelilingi rumah yang terasa semakin asing. Kakinya membawanya ke kamar. Ponsel Anton tertinggal di atas sebuah meja kecil. Jemari Rina bergetar saat membuka ponsel Anton. Tidak ada yang mencurigakan, namun satu nama muncul berulang kali di riwayat panggilan: Vina. Rina membuka laci meja, tumpukan kertas, pulpen, nota-nota kecil di sudut laci. Sebuah kartu nama terselip. Vina Hartono, pemilik usaha pembuatan teh. Ada nomor telepon yang dilingkari dengan pulpen merah. Dadanya sesak, pandangannya mengabur oleh air mata yang mendesak keluar. Apa mungkin wanita ini yang sudah merebut suamiku? Batin Rina. Pagi berikutnya, Rina bangun lebih awal. Anton masih terlelap, punggungnya menghadap Rina seperti tembok. Semalam ia pulang pukul 1. Bau alkohol samar tercium dari nafasnya. Di dapur, Rina menyeduh kopi hitam kesukaan Anton. Tangannya gemetar, pikirannya berkecamuk. Kata-kata Desima terus berputar di kepalanya. Suami akan jadi lebih perhatian, tidak bisa jauh-jauh. Untuk menyelamatkan pernikahan, Rina menatap gelas kopi yang mengepul. Haruskah? Semua kenangannya bersama Anton bermunculan. Pertemuan pertama di perpustakaan kampus, kencan pertama mereka di taman kota, lamaran sederhana namun mengharukan, tahun-tahun awal pernikahan yang penuh tawa. Dia mencintai Anton sangat. Ia tidak sanggup kehilangan. Dengan tangan gemetar, Rina masuk ke kamar mandi. Beberapa menit kemudian, ia kembali ke dapur dengan gelas kecil berisi cairan kuning. Matanya terpejam, menguatkan tekad. 1 tetes, 2 tetes. Ia mengaduk kopi itu perlahan. Rina, suara Anton mengejutkannya. Pria itu berdiri di ambang pintu dapur, rambutnya berantakan dan mata setengah terpejam. Kamu bangun pagi sekali sih? Rina tersentak, hampir saja menjatuhkan sendok pengaduk.
Aku lagi bikinin kamu kopi. Anton tersenyum tipis melangkah mendekat. Makasih ya. Tangannya terulur meraih mug kopi. Jantung Rina berdegup kencang. Matanya menatap kopi yang kini berada di tangan Anton. Cairan itu mengepul, seolah menantang, menunggu keputusannya antara rasa posesif dan kepercayaan, antara ketakutan dan keberanian untuk bicara jujur. Anton mengangkat mug itu ke bibirnya, meneguknya dengan perlahan. Seketika, sebuah bayangan hitam membentuk sosok pocong berdiri di belakang Anton. Itu, ucap Rina gugup, wajahnya panik. Kenapa kamu? Enggak, aku nggak apa-apa. Aku mau ke dapur dulu. Tanpa menunggu jawaban, Rina segera melangkah ke dapur. Kopi panas sayang. Seperti biasa, Rina meletakkan mug biru di meja makan dengan gerakan lembut. Senyum kecil tersungging di bibirnya saat Anton mengangkat wajah dari layar ponsel. Makasih ya. Anton menggenggam mug itu. Uap hangat mengepul, meliuk-liuk seperti tarian pagi yang akrab. Rina berbalik menuju dapur, punggungnya menghadap Anton, tangannya bergerak cepat, menyembunyikan botol kecil ke dalam saku dasternya. Jantungnya berdebar kencang, namun wajahnya tetap tenang saat ia kembali menghadap suaminya. Hari ini pulang jam berapa? Tanyanya sambil meletakkan sepiring nasi goreng. Anton menyesap kopinya, alisnya mengerut. Kok agak beda ya rasanya? Beda gimana? Rina menahan nafas. Entahlah, mungkin cuma perasaanku aja. Ia meneguk sekali lagi kopi itu, kemudian tersenyum. Tapi tetap enak sih. Rina mengembuskan nafas lega. Oh iya, nanti malam aku akan masak sup kesukaanmu. Kenapa tiba-tiba? Anton meraih tangannya, mengusapnya lembut. Gak ada alasan khusus. Rina meremas tangan Anton. Aku hanya ingin membuat kamu senang. Seminggu berlalu. Setiap pagi, ritual yang sama, bangun lebih awal, masuk ke kamar mandi dengan botol kecil, lalu mencampurkan beberapa tetes ke dalam kopi Anton. Rina memastikan Anton tidak pernah melihatnya. Sore itu, Anton pulang lebih awal. Rina sedang melipat pakaian ketika mendengar pintu depan terbuka. Langkah kaki mendekat, lalu sepasang tangan melingkari pinggangnya dari belakang. Hai. Aku kangen. Bisik Anton di telinganya. Rina tersenyum. Ia membalikan badan. Dek, sosok itu lagi, ucapnya lirih. Lagi-lagi Rina melihat sosok yang sama seperti yang pernah ia lihat pagi itu. Sosok itu menatap tajam ke arah Rina. Sebagian wajahnya hancur, tak berbentuk, darah menetes di seluruh wajahnya. Aroma busuk menyeruak membuat perut Rina bergejolak. Anton mendekat, menciumnya dengan lembut, tidak terburu-buru seperti biasanya. Kamu kenapa? Kok kayak kaget gitu sih? Tangannya membelai rambut Rina dengan sayang. Enggak, aku enggak kenapa-napa. Tumben pulang cepat, ujar Rina. Pengiriman hari ini dibatalkan. Anton semakin merapatkan pelukannya. Lagi pula, aku ingin menghabiskan waktu denganmu. Mata Rina berbinar. Beneran? Tentu aja dong. Kamu mau nonton film? Atau kita bisa pesan makanan luar kalau kamu capek masak? Dada Rina membuncah. Ya, ritual itu ternyata berhasil. Anton kembali perhatian, kembali menjadi suami yang dulu ia kenal. Namun entah kenapa sosok itu terus mengikuti Anton, seolah ia tak bisa lepas dari tubuh Anton. Namun kebahagiaan itu tidak bertahan lama. 2 minggu kemudian, Anton duduk di meja makan sambil memegangi perutnya. Wajahnya pujat, keringat dingin membasahi dahi. Kamu kenapa? Rina meletakkan tangannya di bawah Anton. Perut sakit lagi. Anton meringis. Sudah beberapa hari ini. Mungkin masuk angin atau salah makan. Gak tahu. Aneh banget. Cuma pagi hari saja. Siang sampai sore biasanya membaik. Rina menelan ludah dengan susah payah. Mungkin kamu harus ke puskesmas dulu sebelum ke kebun. Nanti kalau tidak membaik, aku berangkat dulu ya. Anton bangkit perlahan. Tapi kopi kamu belum habis. Gak usah. Kayaknya lambungku lagi sensitif deh. Rina menatap mug yang masih setengah penuh. Cairan hitam itu beriak pelan seperti riak ketakutan di dalam dadanya. Setelah tiba di dokter, setelah pemeriksaan,
Saya tidak menemukan masalah serius. Dokter pertama melepaskan stetoskop dari telinganya. Tapi gejala yang Anda alami, sakit perut, kelelahan, mood yang tidak stabil bisa jadi. Itu tanda gangguan pencernaan akibat stres. Anton mengancingkan ke mejanya kembali. Tapi aneh banget ya dok, selalu pagi hari. Ya ada pola makan yang berbeda di pagi hari. Enggak juga, sarapan biasa, kopi. Dokter mengetuk-ngetuk penanya ke meja. Coba 2 hari ini jangan minum kopi dulu deh. Kita lihat apakah ada perubahan. Baik dok. Dan mungkin juga bisa cek darah lengkap di kota minggu depan kalau tidak membaik. Di ruang tunggu, Vina menunggunya. Bagaimana mas? Tanyanya cemas. Dokter bilang ini mungkin akibat stres, jadi gangguan pencernaan. Dan aku diminta untuk berhenti minum kopi dulu. Tumben kamu sakit-sakitan kayak gini? Vina mengerutkan kening. Sejak kapan mulainya? Anton terdiam mencoba mengingat-ingat. Sekitar 3 minggu yang lalu. 3 minggu? Sorry ya Ton, ini terdengar aneh tapi apa ada yang berubah di rumah kamu 3 minggu terakhir? Maksud kamu apa Vin? Pola makan atau entahlah. Vina ragu-ragu. Hubungan kamu dengan Rina gimana? Anton menatap Vina dengan heran. Justru hubungan kami membaik. Dia jadi lebih perhatian. Aku juga jadi lebih ingin dekat dengannya. Ya tapi kamu jadi sakit-sakitan gini. Anton terdiam, sesuatu mulai terasa janggal. Malam itu, Anton berbaring di tempat tidur. Matanya menatap langit-langit. Di sampingnya, Rina tertidur pulas. Tiba-tiba, perutnya terasa melilit lagi. Ia bangkit perlahan berjalan ke kamar mandi. Mencuci muka dengan air dingin, Anton menatap bayangannya di cermin. Wajahnya pucat, lingkaran hitam menghiasi bawah matanya. Ia tidak pernah merasa seperti ini sebelumnya. Tiba-tiba, lampu kamar mandi berkedip dengan cepat seperti ada yang memainkannya. Angin berembus kencang, membuat lehernya meremang. Dari belakang terdengar suara nafas berat, aroma anyir menusuk hidung. Kenapa jadi merinding gini ya? Ucap Anton, tangannya mengusap leher. Anton berteriak saat dia melihat sesosok pria berbalut kain putih berdiri di hadapannya. Separuh wajahnya rusak, nafasnya terdengar berat, aroma anyir menusuk hidung membuat perut bergejolak. Kedua matanya hitam dengan kedua bola mata berwarna merah menatap ke arahnya dengan tajam. Mas Anton, kamu kenapa? Suara Rina terdengar dari luar kamar mandi sambil mengetuk pintu. Anton, kamu baik-baik aja kan nak? Suara Dasima ikut terdengar. Iya, aku nggak apa-apa. Tadi cuma ada kecoa yang lewat di kakiku. Teriak Anton dari kamar mandi. Matanya mengedarkan pandangan ke seluruh kamar mandi. Sosok itu menghilang, pergi tanpa meninggalkan apapun. Suara engsel pintu terdengar saat pintu kamar mandi terbuka. Kamu kenapa? Kok keringetan sih mas? Enggak, aku nggak apa-apa. Ya udah, aku mau istirahat dulu. Besok harus ke kebun pagi-pagi. Tanpa menunggu jawaban, Anton berjalan meninggalkan Rina dan Dasima yang masih penasaran. Keesokan paginya, Anton berangkat lebih awal dengan alasan ada pengiriman teh ke kota. Nggak minum kopi dulu, tanya Rina saat Anton hanya menyesap segelas air putih. Dokter bilang, aku disuruh istirahat dulu dari kafein. Aku berangkat ya. Anton tersenyum tipis. Di siang harinya, Rina duduk di ruang tamu dengan ditemani Dasima. Bu, aku kok ngerasa kalau semalam Mas Anton melihat sosok yang aku lihat beberapa hari lalu deh. Maksudmu apa? Tanya Dasima penasaran. Aku itu lihat pocong bu. Suara Rina pelan nyaris berbisik. Pocong. Dasima tersentak membuat Rina terkejut. Kamu yakin? Ya bu, wajahnya menyeramkan. Sebagian wajahnya remuk tidak berbentuk. Jelas Rina. Apa ini ada hubungannya dengan pelet air kencing itu ya bu? Gak ada hubungannya. Ibu yakin itu cuma halusinasi kamu aja. Lagi pula semalam Anton bilang kok kalau dia kaget karena ada kecoa. Bu, ini bukan halusinasi bu. Sosok itu nyata. Aku bahkan mencium aroma busuk bercampur anyir darah dari tubuhnya dan... Di sini Rina menghentikan ucapannya. Dan apa? Dasima mendekatkan wajahnya. Dan aroma itu juga tercium saat aku sama Mas Anton melakukan hubungan suami istri. Apa mungkin sosok itu masuk ke tubuh Mas Anton dan selama ini aku justru bersetubuh dengan pocong? Wes,
Gak usah mikir macam-macam. Lebih baik sekarang kita masak. Siapin makanan untuk Anton. Dasima berdiri, langkahnya mantap ke arah dapur. Rina, apa ini? Langkah kaki Anton terdengar berat memasuki kamar. Wajahnya tenang, tapi matanya menyala dingin. Ia meletakkan botol kecil di atas meja. Mas, kamu udah pulang? Tanya Rina, suaranya bergetar karena gugup. Gak usah alihin pembicaraan. Cepet jawab, botol apa ini? Suara Anton meninggi membuat Rina segera menutup kedua matanya. Apa yang kamu sudah campurkan ke dalam kopiku selama ini? Kini nadanya suaranya rendah, terkontrol tapi penuh tekanan. Rina mundur perlahan, punggungnya menempel ke tembok. Itu bukan seperti yang kamu bayangin. Jawab pertanyaanku. Anton mendekat, matanya tak lepas dari wajah istrinya. Apa yang sudah kamu campurkan? Keheningan menyesakan mengisi ruangan. Dari jendela dapur, suara kicau burung terdengar kontras dengan ketegangan di dalam. Air kencingku, bisik Rina akhirnya. Suaranya nyaris tak terdengar. Anton menutup matanya, menarik nafas dalam-dalam. Ketika matanya kembali terbuka, ada sesuatu yang telah hilang dari sana. Rina, kenapa Rin? Hah? Demi Tuhan, kenapa? Aku takut kehilanganmu. Air mata mulai mengalir pipi Rina. Kamu berubah, Mas. Pulang malam terus, jarang menyentuhku. Selalu sibuk dengan Vina dari kebun temu itu. Oh, jadi kamu ngeracunin aku? Anton menggelengkan kepala tidak percaya. Apa kamu tahu? Aku itu hampir dilarikan ke UGD minggu lalu. Dokter bilang fungsi ginjalku terganggu. Dan satu lagi, karena perbuatanmu itu, aku nyaris mati karena sosok pocong yang menempel di tubuhku. Aku gak bermaksud nyakitin kamu, Mas. Ibu bilang ini ritual pengikat cinta, dan banyak yang sudah membuktikan. Anton menepis tangan Rina. Ritual? Hah? Ritual apa? Hah? Masukin cairan tubuhmu ke minuman aku. Tanpa sepengetahuan aku, suaranya naik 1 oktav. Kamu sadar? Itu sama saja dengan kekerasan, Rina. Tapi itu berhasil. Kamu jadi lebih perhatian, lebih sering ada di rumah. Ya karena aku sakit. Brak! Anton menggebrak meja. Cangkir kopi bergetar, cairannya tumpah sedikit. Aku muntah-muntah tiap pagi. Sakit perut sepanjang hari. Aku pulang cepat karena udah gak kuat kerja. Rina duduk di lantai, isakannya semakin keras. Maafin aku. Aku cuma takut kamu selingkuh sama Vina. Rin, Vina itu sepupu jauhku. Dia tuh kerja di sebuah pabrik pembuatan terikota. Dia ngebantu aku masuk daun teh di tempatnya kerja. Dia cuma bantu sebagai keluarga, Rina. Tapi namanya sering muncul di ponsel kamu. Kalian selalu bertemu di kebun teh. Oh my God. Karena dia divisi marketing dan kita itu sudah memastikan semua teh itu cukup saat dikirim ke kota. Anton menghela nafas panjang. Bahkan jika aku memang dekat dengan wanita lain, cara ini meracuniku dengan cairan tubuhmu, itu nggak bisa dibenarkan. Keheningan kembali menyelimuti. Hanya isakan Rina yang terdengar. Anton berjalan ke arah jendela, menatap kosong halaman belakang rumah mereka. Pohon mangga yang mereka tanam bersama 5 tahun lalu kini berbuah lebat. Aku sudah putusan. Aku akan menceraikanmu. Dan rumah ini kamu bisa menempatinya bersama ibumu. Rina tersentak. Mas, jangan, Mas. Aku mohon jangan lakukan itu. Aku sudah menyewa rumah. Besok aku akan mengambil beberapa barang-barangku. Anton berbalik, matanya merah menahan emosi. Aku gak bisa tinggal serumah dengan orang yang tega ngeracunin aku, Rina. Itu bukan racun, Mas. Itu cuma ritual. Cukup. Aku gak mau dengar lagi tentang ritual konyol itu. Kamu sudah menghancurkan kepercayaanku. Setelah itu, Rina terduduk di depan ibunya. Bu, apa yang harus aku lakukan sekarang? Rina berbisik di telinga Dasima, matanya sembab. Dasima bersandar di kursi, melipat tangannya di dada. Itu salah kamu. Kenapa kamu sampai ceroboh meletakkan botol sembarangan? Kok ibu nyalain aku sih? Kan ibu yang minta untuk aku ngelakuin hal itu. Kalau nggak karena bujuk rayu ibu, aku juga nggak akan mau. Mana aja kamu nyalain ibu. Harusnya kamu itu taruh botol itu di tempat yang aman. Bentak Dasima. Rina berdiri, tangannya memukul meja dengan kuat. Bu, ini itu bukan masalah di mana aku nyimpen botol itu, Bu. Tapi Mas Anton siang itu diam-diam datangin seorang ustadz dan melakukan ruqyah. Pear, sebuah suara benda pecah terdengar.
Sampah! Wanita tidak tahu malu! Teriakan dari luar rumahnya membuat Rina tersentak. Suara benda keras menghantam jendela depan terdengar berulang kali. Dari celah gorden, dia bisa melihat sekumpulan warga sudah berkumpul di depan rumahnya. Ada apa? Tanya Desimeng sudah berdiri di samping Rina. Warga berkumpul di rumah kita. Aku takut mereka menghakimi kita, Bu. Lebih baik kita jangan keluar. Ayo, masuk ke dalam kamar. Desima meraih tangan Rina dan menariknya ke arah kamar. Rumah yang dulu penuh kehangatan kini terasa seperti penjara. Rina dan Desima belum berani keluar sejak 2 minggu yang lalu. Makanan mereka hanya apa yang tersisa di lemari makan. Anton sudah mengambil semua barangnya, meninggalkan ruang-ruang kosong di lemari, di rak sepatu, di meja kerja, meninggalkan keheningan. Malam itu, Rina duduk di lantai kamar tidur yang gelap. Di hadapannya, layar laptop menyala, menampilkan foto-foto pernikahan mereka 5 tahun yang lalu. Anton tersenyum lebar, tangannya merangkul pinggang Rina yang mengenakan gaun putih. Mereka berdua terlihat bahagia, penuh harapan. Jemari Rina menelusuri wajah Anton di layar, air matanya jatuh menetes ke keyboard. Aku cuma ingin mempertahankanmu, bisiknya pada kekosongan. Hanya ingin kau tetap mencintaiku. Tangannya meraih botol kecil yang kini selalu ia bawa kemana-mana, membukanya perlahan, mencium aromanya yang khas. Sesuatu yang dulu ia anggap sebagai pengikat cinta. Ibu bilang ini ampuh, tapi kamu malah pergi. Tiba-tiba saja matanya berbinar. Ia tersenyum kecil, sebuah senyuman yang tidak mencapai matanya. Kalau setetes saja menjagamu tetap di sisiku untuk beberapa hari. Rina menuangkan seluruh isi botol itu ke dalam gelas berisi air putih di sampingnya. Mungkin seluruh botol ini akan membuatmu kembali selamanya. Dia mengangkat gelas itu ke bibirnya, tersenyum pada foto Anton yang bersandar di tembok. Untuk cinta kita, bisik sebelum meneguk cairan itu hingga habis. Di luar, bulan bersinar terang. Lampu-lampu rumah tetangga mulai padam satu persatu, sementara di dalam kamar yang gelap, Rina tertawa kecil sambil terus berbisik pada foto suaminya seolah ia bisa mendengar. Aroma kopi menguar lembut, memenuhi ruang sempit berukuran 3 kali 4 meter itu. Rina berdiri di sudut dapur, tangannya yang kurus mengaduk cairan hitam dalam teko kecil. Cahaya pagi menerobos melalui tirai tipis yang sudah menguning, membentuk pola-pola garis di lantai keramik yang retak di beberapa bagian. Sebentar ya sayang, kopinya hampir siap, ucapnya pada ruangan kosong. Rumah itu terletak di ujung desa. Cat dindingnya mengelupas di sana-sini, menampakkan semen yang mulai rapuh. Sebuah sofa bekas menutupi sebagian ruang tamu, berdampingan dengan meja kayu yang kaki-kakinya tidak seimbang. Di atas meja, 2 buah bingkai foto. Satu menampilkan wajah Anton yang tersenyum lebar, satu lagi foto pernikahan mereka 5 tahun yang lalu. Rina menuangkan kopi ke dalam 2 cangkir. Yang pertama, cangkir putih polos. Yang kedua, mug biru tua, persis seperti yang selalu digunakan Anton dulu. Hari ini kamu ada pengiriman teh ke kota kan? Rina meletakkan mug biru di seberang meja, tepat di depan kursi kosong. Ia duduk di kursi lainnya menghadap jendela. Jangan lupa ya, bawa berkas proposalnya. Kemarin kan kamu bilang kliennya sulit. Angin bertiup pelan menggoyangkan tirai. Rina tersenyum seolah mendengar jawaban. Iya, aku tahu kok. Kamu pasti bisa meyakinkan mereka. Oh iya, tadi Ibu bilang kalau kita harus selalu bersama-sama. Ning, hanya suara detik jam dinding yang terdengar. Matanya menatap lembut muk biru yang masih mengepul. Dinginkan sedikit kopimu dulu, nanti tersedak lagi seperti kemarin. Keesokan harinya, udah sih mah,
Selamat pagi, Pak Karyo. Aparat keamanan desa menyapa dari balik pagar bambu, usianya sekitar 60-an dengan rambut yang sudah memutih. Desima yang sedang menyiram tanaman di pekarangan sempat menoleh dan tersenyum kecil. Pagi, Pak. Sendirian lagi, Bu. Pak Karyo bertanya hati-hati. Ada Rina lagi masak di dalam rumah. Desima melanjutkan menyiram bunga-bunga liar yang tumbuh di pot-pot retak. Pak Karyo mengangguk pelan, matanya menyiratkan rasa iba. Kalau butuh apa-apa, panggil saya saja, Bu. Makasih, Pak. Bapak dan tetangga di sini selalu baik sama kami. Setelah Pak Karyo berlalu, Desima kembali masuk ke dalam rumah. Ia meletakkan ember air di sudut rumah, lalu berjalan masuk ke arah dapur. Rina, bangun, ucapnya pada ruangan yang seolah terasa kosong. Sudah siang, ayo makan dulu. Dia berdiri di depan pintu kamar, mengetuknya dengan begitu pelan. Kamu ini selalu susah dibangunkan. Ya wes, ibu siapkan sarapan dulu, nanti ibu antar ke kamar. Desima segera meninggalkan kamar Rina dan bergegas menuju dapur. Tangannya begitu terampil menyiapkan makanan yang akan diberikan kepada putrinya. Kasihan Rina. Seandainya dulu aku nggak memintanya melakukan hal itu, pasti saat ini mereka berdua masih bahagia, ucap Desima pada dirinya sendiri. Tiba-tiba saja sebuah teriakan terdengar dari arah kamar. Rina, ya Allah, apa yang terjadi? Desima yang panik segera berlari ke arah kamar. Rina, kenapa kamu, Nak? Desima terus mengetuk-ketuk pintu kamar Rina dengan panik. Pergi, jangan ganggu aku. Aku nggak salah, bukan aku yang memanggilmu. Suara Rina semakin terdengar lebih jelas. Cekrek. Setelah beberapa saat, pintu akhirnya terbuka. Desima terkejut melihat kondisi putrinya saat itu. Tubuhnya kurus, rambutnya berantakan seolah tak pernah disisir. Kedua matanya terlihat cekung di dalam. Pergi, jangan ganggu aku. Rina terus mengibaskan tangannya tak karuan. Dalam penglihatannya, saat sesosok pria dengan balutan kain putih sudah berdiri di hadapannya, kakinya melayang beberapa senti di permukaan lantai, matanya tajam, bagai pisau yang siap mencabik-cabik tubuh Rina. Kau sudah membuatku terperangkap ke dunia ini. Jadi sekarang kau harus merasakan apa yang aku rasakan. Suara berat terdengar. Ya, hanya Rina yang mampu mendengarnya, tidak dengan Desima. Rin, kamu itu kenapa toh? Apa yang terjadi? Sadar, Nak. Ini ibu. Desima terus mengguncang-guncang tubuh Rina. Pergi, bentak Rina. Tangannya langsung melempar tubuh Desima, membuat wanita yang sudah terlihat keriput di mana-mana itu terhuyung ke tembok. Rina, tenang, Dok. Ini ibu. Kamu bukan ibuku, teriak Rina. Makhluk itu seolah mempermainkan penglihatan Rina. Wajah Desima yang selalu terlihat tenang mendadak berubah. Sebagian wajahnya hancur, terlihat beberapa lubang di sekitarnya. Binatang putih menggeliat di wajah Desima, lebih tepatnya pocong, seolah mencari tempat berlindung. Aroma busuk dan anyir tercium menusuk hidung. Rasakan, Rina tiba-tiba mendekat, tangannya langsung mencekik leher Desima. Rin, sadar, ini ibu Muna, ini ibu. Suara Desima tercekat, tangan Rina membuat oksigen tidak berputar dengan baik di tubuhnya. Mati kamu pikir aku takut sama pocong sialan kayak kamu? Rina terus menekan leher Desima. Tiba-tiba senyap, mata Desima mulai tertutup. Wanita parubaya itu sudah tidak bergerak lagi, tubuhnya kaku. Rasakan, akhirnya aku bisa membunuhmu. Rina tertawa. Ia tampak bahagia dengan apa yang sudah dilakukannya. Siang itu, Rina duduk di kursi plastik di teras rumahnya, matanya menatap kosong pada jalanan desa yang sepi. Hanya sesekali beberapa orang berjalan melewati depan rumahnya. Tangan mereka membawa beberapa benda yang telah digunakan untuk bekerja di kebun ataupun sawah. Rina menoleh. Bu Rama, tetangga sebelahnya, berdiri dengan membawa rantang makanan. Saya bawa sedikit makanan, tadi masak lebih. Bu Rama meletakkan rantang itu di meja plastik kecil.
Bu Desima kemana? Udah 4 hari ini loh gak kelihatan. Ibu tidur. Dia sakit, jawab Rina singkat. Ya sudah, jangan lupa dimakan ya. Kalau gitu saya pulang dulu. Salam buat Bu Desima. Rama segera meninggalkan rumah Rina. Baru beberapa langkah, kaki Rama langsung berhenti. Indera penciumannya menangkap aroma yang tidak lazim. Aroma busuk, persis seperti aroma bangkai binatang. Wah, apa sih ini? Apa jangan-jangan? Ucapnya lirih. Bu Rahmat tidak melanjutkan ucapannya. Ia segera berlari ke arah rumah. Lebih baik aku segera pulang dan lapor ke kepala desa. Malam semakin larut. Rina duduk di sofa, matanya menatap layar televisi yang menyala tanpa suara. Tangannya menggenggam sesuatu seperti sebuah tangan manusia. Bu, udah jam 10. Kok Mas Anton belum pulang ya? Apakah dia terlambat lagi ya? Ucapnya pada ruangan kosong hening. Hanya suara jangkrik dari luar yang terdengar. Ya aku tahu kalau sekarang kebunnya sedang musim panen. Gak apa-apa deh, aku udah biasa menunggu kok. Ia beranjak ke dapur kecil, menuangkan secangkir teh hangat. Di meja makan, mug biru berisi kopi pagi tadi masih berdiri utuh tak tersentuh. Lagi-lagi dia gak minum kopi buatanku. Besok akan aku buatkan yang lebih enak dari ini, gumam sambil menuangkan isi mug itu ke dalam wastafel. Rina kembali ke sofa, menyelimuti tubuhnya dengan kain tipis. Matanya perlahan terpejam, tubuhnya meringkuk seperti anak kecil ketakutan. Tok tok tok, sebuah ketukan terdengar. Itu pasti Mas Anton, Bu. Rina segera beranjak dari sofa dan membuka pintu. Cepat, geledah rumah ini, perintah kepala desa. Saat pintu rumah terbuka, beberapa warga segera berpencar menggeledah rumah Lina. Mereka menelusuri setiap kamar yang ada di rumah itu. Ada apa? Kenapa kesini malam-malam? Rina, kamu tenang dulu. Lebih baik kamu duduk dulu. Biarkan kami memeriksa rumah ini sebentar ya. Suara kepala desa terdengar lembut. Tangannya memapat tubuh Rina ke arah sofa. Pak Kades, ada potongan tubuh manusia di sini, teriak salah satu warga. Ya, saya segera ke sana, jawab kepala desa. Pandangannya dengan cepat beralih pada wanita yang berdiri tak jauh dari tempatnya saat ini. Kalian temani Rina, saya akan masuk ke dalam. Di dalam kamar Rina, kepala desa terdiam melihat pemandangan yang sangat mengerikan. Potongan-potongan tubuh berserakan di lantai, darah mengering menempel di dinding. Aroma busuk yang menyengat memenuhi ruangan membuat perutnya bergejolak. Ya Allah, ini udah berapa lama ini? Bisiknya sambil menutup hidung dengan sapu tangan. Di sudut kamar tergeletak tangan kanan Desima yang masih mengenakan cincin. Kepala desa langsung mengeluarkan ponselnya, menghubungi pihak kepolisian dengan tangan bergetar. Di ruang tamu, Rina duduk terdiam di sofa, matanya kosong. Sesekali tersenyum sendiri. Beberapa warga yang menunggunya saling bertukar pandang cemas. Bu Rina, di mana Bu Desima sekarang? Seorang warga mencoba berbicara pelan. Ibu tidur di kamar kok. Dia lelah, jadi istirahat lebih lama dari biasanya, jawab Rina sambil tersenyum. Oke, sudah berapa hari Bu Desima tertidur? Rina mengerutkan kening seolah berpikir keras. 3 hari atau 4 hari ya? Aku lupa. Yang penting dia baik-baik aja kok. Warga-warga itu saling menatap dengan tatapan ngeri. Mereka sudah menduga sejak beberapa hari terakhir ada yang aneh dengan rumah Rina. Bau busuk yang semakin menyengat, Desima yang tidak pernah terlihat lagi, dan Rina yang semakin kurus dan aneh tingkahnya. Kepala desa keluar dari kamar dengan wajah pucat. Dia memberi isyarat kepada warga yang lain untuk menjaga jarak dari Rina. Polisi dalam perjalanan. Kita tunggu mereka datang, bisik kepada salah satu warga. Tiba-tiba Rina berdiri dari sofa, matanya menatap kosong ke arah pintu. Mas Anton udah pulang. Aku dengar suara motornya, serunya gembira. Semua orang menoleh ke pintu. Tidak ada siapa-siapa. Jalanan desa itu sunyi. Hanya terdengar suara jangkrik dan angin malam. Bu Rina, gak ada siapa-siapa, kata salah satu warga hati-hati. Ada kok, dia udah pulang. Mas, kenapa lama sekali? Aku udah buatin kopi dari tadi. Rina berlari ke pintu dan membukanya lebar-lebar.
Angin malam berembus kencang, membuat tirai bergoyang. Rina berdiri di ambang pintu, tangannya terentang seolah memeluk seseorang. Kamu capek ya? Masuk yuk. Aku disiapin air hangat untuk mandi. Kepala desa dan warga yang lain bergidik melihat pemandangan itu. Rina berbicara dengan sangat jelas seolah benar-benar ada seseorang di hadapannya. Iya, aku udah makan tadi sama ibu. Dia masak sayur asem kesukaan kamu. Tapi dia udah tidur duluan. Jadi besok baru bisa ketemu ya. Suara sirine mobil polisi terdengar dari kejauhan. Lampu-lampu berkelap-kelip menerangi jalan desa yang gelap. Beberapa mobil patroli berhenti di depan rumah Rina. Kami dari pihak kepolisian. Bagaimana situasinya? Seorang petugas berseragam menghampiri kepala desa. Korban ada di kamar belakang, Pak. Kondisinya sangat mengerikan, kata kepala desa. Polisi itu mengangguk, lalu memberikan instruksi pada rekan-rekannya. Beberapa petugas masuk ke dalam rumah untuk memeriksa TKP sementara yang lain bersiap mengamankan Rina. Bu Rina, bisa ikut kami sebentar? Seorang polisi wanita mendekati Rina dengan hati-hati. Rina menoleh, matanya berkilat tajam. Jangan ganggu, kami lagi ngobrol. Nggak ada siapa-siapa Bu di sini. Ayo ikut kami. Ada Mas Anton di sini. Dia baru aja pulang dari kebun teh. Rina berteriak, tangannya menunjuk ke ruang kosong. Polisi wanita itu mencoba mendekati Rina lagi, namun tiba-tiba Rina mundur ke dalam rumah sambil berteriak histeris. Jangan sentuh kami, Anton, mereka mau memisahkan kita. Rina berlari ke arah dapur, mengambil pisau daging yang tergeletak di atas meja. Matanya liar. Pisau itu ia ayunkan ke udara. Pergi, kalian semua pergi. Kami sudah bahagia di sini. Para polisi langsung bersiaga. Beberapa di antara mereka mengambil alat pengaman. Situasi semakin tegang. Bu, tenangkan diri ibu ya. Tidak akan ada orang yang menyakiti Anda. Polisi wanita itu mencoba menenangkan sambil perlahan mendekat. Bohong, kalian mau memisahkan aku dari Anton dan ibu. Rina terus mengayunkan pisau. Kami sudah bahagia, kami sudah berkumpul lagi. Tiba-tiba Rina terdiam, matanya menatap kosong ke sudut ruangan. Pisau di tangannya perlahan turun. Anton, kenapa kamu diam aja? Mereka mau membawa aku pergi. Air mata mulai mengalir di pipinya. Jangan tinggalin aku lagi, Anton. Momen itu dimanfaatkan oleh pihak kepolisian untuk melucuti pisau dari tangan Rina. Wanita itu tidak melawan, tubuhnya lemas. Di dalam mobil, Rina duduk terdiam dengan pandangan kosong. Sesekali ia berbisik pada dirinya sendiri seolah masih berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. Maafin aku, Anton. Aku cuma ingin kita bahagia seperti dulu. Polisi wanita yang mendampinginya hanya bisa menggeleng prihatin. Kasus ini akan menjadi salah satu kasus terburuk dalam karirnya. Seorang anak yang membunuh ibu kandungnya sendiri karena halusinasi akibat obsesi berlebih pada suami yang telah menceraikannya. Rumah itu kini kosong. Angin malam berembus melalui jendela-jendela yang terbuka. Di atas meja makan, mug biru favoritnya masih berdiri, saksi bisu dari kisah cinta yang berubah menjadi obsesi dan obsesi yang berujung pada tragedi. Desa kecil itu kembali sunyi, menyimpan cerita kelam yang akan diingat warga selama bertahun-tahun. Cerita tentang seorang wanita yang begitu takut kehilangan cinta hingga kehilangan akal sehatnya. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Rahma PD. Waduh, bagaimana di sini sebuah keluarga bisa hancur ya karena sebuah ritual aneh. Waduh, ibunya nih Buddha Sima. Aduh, kenapa sih harus ngajarin sesuatu yang nggak baik sama anaknya? Ya memang sih Buddha Sima mengajarkan hal itu karena atas dasar dia sayang tuh sama si Rina. Dia nggak pengen Rina dan Anton suaminya berpisah. Dia nggak pengen terjadi hal yang tidak diinginkan, jadi dia menyarankan hal itu walaupun dia tahu sebenarnya kalau hal itu salah ya. Dan bagaimana Rina yang nggak bisa nyalain sih bagaimana hubungan antara Anton dan Rina. Di sini Anton juga mengaku tidak berselingkuh karena Vina itu ternyata adalah saudara jauhnya ya, sepupu jauhnya yang memang bekerja sama secara profesional. Berarti di sini jelas komunikasi teman-teman nih, komunikasi yang paling penting ya mungkin harusnya ada lah dari Rinanya sendiri menanyakan ya kan. Terus ya mungkin menyelidiki dengan secara
profesional ya, dan juga bagaimana di sini harusnya seorang suami bisa menyisihkan sedikit waktunya untuk keluarga di tengah kesibukan yang mendera. Waduh, teguran juga nih mungkin buat saya ya. Dan tapi di sini bagaimana komunikasi yang kurang baik sehingga mengakibatkan sesuatu yang sangat fatal sampai pada akhirnya bagaimana Rina depresi, berhalusinasi sehingga dia melakukan hal yang di luar nalar ya. Dia membunuh ibunya karena matanya sudah dikuasai oleh halusinasi yang mengira jika ibunya itu adalah sosok pocong. Dan serem banget sih. Bagaimana itu jenazahnya disimpan lama ya di dalam rumah 4 sampai 5 hari. Aduh, nggak kebayang deh baunya kayak apa, dan udah dipotong-potong tuh. Aduh. Semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah yang baik dari kisah ini ya, dan kita buang yang buruk-buruknya saja. Terima kasih kepada Rahma Pedi atas kisahnya yang luar biasa. Ditunggu lagi untuk kisah-kisah selanjutnya. Semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Buat yang punya komentar lain, silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya atau tombol jempolnya, boleh juga dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman juga yang mungkin belum subscribe ya channel Ilo Bercerita ini, diklik dulu dong tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Bercerita, kami upload setiap hari teman-teman ya. Setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan buat teman-teman yang mungkin punya kisah horor misteri yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini, dan bebas ya. Kirimannya boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk rekaman suara, senyamannya teman-teman aja. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan, saya ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, yang pasti tidak kalah serunya, pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.